Perkenalkan, nama saya Dimas Nabel Aziz Mutaki dengan NRP 11/2024-005 bersama rekan saya Fadilah Arif Firdaus dengan NRP 11/2024-018 dengan dosen pembimbing Insinyur Rustamaji MT. Kita langsung saja ke bagian 1 yaitu definisi. Ketiga adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang harus dijaga dan dikelola untuk memastikan bahwa setiap pekerja terlindungi dari kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Lalu ada tujuan. Yang pertama, mencegah kecelakaan kerja. Yang kedua, ada mematuhi peraturan dan standar. Yang ketiga, ada melindungi kesehatan pekerja. Setelah kita mengetahui definisi, tujuan, mari kita langsung ke lapangan untuk melihat apa yang terjadi di lapangan. Let's go. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Nabel Sutaki dengan RP 11 2024 005 bersama rekan saya Fadilah Arif Firdaus dan RP 11 2024 018. Oke, di sini kita akan memberikan contoh dari pelanggaran ketiga. Yuk. Seperti yang bisa Anda lihat bahwa di sini terdapat tiang listrik yang cukup miring ya teman-teman ya. Dan kabelnya juga hampir menyentuh tanah tuh. Bisa dilihat. Seperti yang telah rekan saya tunjukkan, yang berlokasi di wilayah Jalanan Umum Semarekon, tentu akan menyebabkan beberapa risiko terhadap para pekerja, lingkungan sekitar, dan masyarakat yang lalu lalang di jalanan ini. Yang pertama, mengapa banyak tiang listrik yang seharusnya tegak menjadi miring? Ada beberapa penyebab tiang listrik yang mengalami kemiringan, yaitu disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama kita jelaskan dulu faktor alam. Untuk yang pertama biasanya dikarenakan tanah yang tidak stabil. Tanah lempung atau berair dengan kandungan lempung atau tanah yang basah cenderung lebih mudah mengalami penurunan atau pergeseran. Ketika tanah ini terkena beban dari tiang listrik, tanah mungkin tidak mampu menahan beban tersebut dan mulai bergeser, membuat tiang miring. Yang kedua, karena gempa bumi dan getaran. Untuk geseran horizontal tanah, selama gempa bumi tanah dapat mengalami geseran horizontal yang cukup kuat. Tanah di sekitar tiang listrik bisa bergerak dalam arah yang berbeda dari posisi awalnya. Lalu, getaran yang memengaruhi kestabilan tiang juga dapat menyebabkan tiang sebelumnya yang stabil menjadi goyah. Lalu, untuk faktor manusia yang pertama ada kesalahan teknis dalam pemasangan. Biasanya adalah kedalaman tiang yang tidak cukup. Tiang listrik harus dipasang pada kedalaman yang sesuai agar tertanam dengan stabil di dalam tanah. Yang kedua adalah pemeliharaan yang terabaikan. Salah satu faktor manusia yang menyebabkan tiang listrik menjadi miring adalah kurangnya pemeliharaan atau pemeriksaan rutin terhadap tiang listrik yang ada. Lalu ada tunda perbaikan. Ketika ditemukan kerusakan pada tiang itu tanah di sekitarnya, seringkali perbaikan ditunda menyebabkan kerusakan semakin besar dan tiang menjadi miring. Lalu ada dampak-dampak yang terjadi akibat tiang listrik miring. Di sini ada faktor alam yang disebabkan oleh tanah yang tidak stabil. Dampaknya adalah tiang listrik yang miring dapat membahayakan keselamatan masyarakat di sekitar area tersebut. Lalu selain ancaman terhadap manusia, tiang listrik miring dapat merusak ekosistem sekitar. Jika terjadi gangguan pada sistem kelistrikan, misalnya kebakaran akibat kabel yang rusak atau meledak. Lalu ketika tiang listrik miring atau runtuh, sistem distribusi listrik dapat terganggu. Lalu dampak akibat gempa bumi adalah pekerja yang melakukan pemeliharaan atau perbaikan tiang listrik di area yang terkena gempa berisiko lebih tinggi.
Gempa bumi dapat merusak jaringan kelistrikan, memutuskan saluran distribusi listrik, dan menyebabkan pemadaman besar-besaran. Lalu gempa bumi seringkali mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang luas. Lalu untuk faktor manusia, ada dampak-dampak yang terjadi. Yang pertama, dari kesalahan teknis dalam pemasangan. Kesalahan pemasangan bisa menyebabkan tiang listrik mudah miring atau roboh. Lalu kerusakan yang disebabkan oleh tiang listrik yang miring bisa menyebabkan gangguan pada lingkungan sekitar. Lalu pemeliharaan yang terabaikan dapat memunculkan dampak-dampak yang cukup berbahaya. Yang pertama, tiang listrik tidak terawat bisa menjadi lebih rentan roboh atau miring. Lalu pekerja yang bertugas melakukan pemeliharaan atau perbaikan pada tiang listrik yang terabaikan memiliki risiko tinggi terkena kecelakaan. Lalu kerusakan pada tiang listrik yang terabaikan dapat menyebabkan gangguan besar pada sistem distribusi listrik. Lalu ada beberapa solusi yang diterapkan untuk mengurangi atau mengatasi masalah yang terjadi. Yang pertama, dari faktor alam. Melakukan analisis secara rutin untuk mengidentifikasi area yang rawan longsor atau pergeseran tanah. Selanjutnya, menerapkan desain konstruksi tiang listrik yang tahan gempa dengan menggunakan bahan yang fleksibel dan teknologi seismik. Selanjutnya, memasang sistem proteksi yang dapat mendeteksi kerusakan akibat gempa, seperti pemutus sirkuit otomatis. Lalu selanjutnya untuk faktor manusia. Pertama, menjamin semua pekerja yang terlibat dalam pemasangan memiliki pelatihan yang memadai dan mengikuti standar keselamatan yang berlaku. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan pemeliharaan infrastruktur kelistrikan. Lalu, menetapkan jadwal pemeliharaan dan inspeksi rutin untuk memeriksa kondisi tiang listrik dan mengganti atau memperbaiki bagian yang sudah rusak. Nah, dari penjelasan tersebut telah saya kesimpulkan, kemiringan tiang listrik di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor baik yang berasal dari alam maupun perilaku manusia. Untuk faktor alam seperti tanah yang tidak stabil memainkan peran besar dalam menurunkan kestabilan listrik. Tanah lempung, berpasir, berair, yang memiliki daya dukung yang rendah, dapat bergeser atau mengalami penurunan ketika menerima beban dari tiang listrik. Ini menyebabkan tiang menjadi miring atau bahkan roboh. Selain itu, gempa bumi juga memberikan dampak besar terhadap kestabilan tiang listrik. Selama gempa, geseran horizontal tanah yang kuat dan getaran terus-menerus dapat menggerakkan tiang yang tertanam dalam tanah. Sementara itu, untuk faktor manusia juga berperan signifikan dalam masalah ini. Kesalahan teknis dalam pemasangan tiang listrik, seperti kedalaman tiang yang tidak sesuai atau pemasangan kabel yang tidak merata, dapat membuat tiang listrik mudah miring, tanpa perhitungan yang tepat dan perencanaan yang matang. Tiang yang tidak terpasang dengan benar akan menjadi rentan terhadap kerusakan. Selain itu, pemeliharaan yang terabaikan juga memperburuk kondisi tiang listrik yang sudah ada. Ketika kerusakan pada tiang atau tanah di sekitarnya tidak segera diperbaiki, kerusakan tersebut akan terus berkembang, menyebabkan tiang semakin miring dan membahayakan sistem kelistrikan secara keseluruhan. Demikian pembahasan masalah ketiga dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyebutan kata. Terima Kasih.